Shalom teman-teman. Selamat pagi dan selamat sore buat teman-teman yang nanti di rumah ya. Yuk kita mau mulai ibadah. Sebelumnya Miss Titis mau tanya kabarnya teman-teman dulu. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Amazing, luar biasa. Yes. Hooray. Good teman-teman. Kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, masih ingat tidak ya? Kita minggu ini belajar tentang apa sih di kelasnya masing-masing? Hari Pahlawan. Oke, Hari Pahlawan. Nah, kita juga bisa loh teman-teman jadi pahlawan ya. Kita bisa jadi pahlawan buat mama papa, kita bisa jadi pahlawan buat teman-teman, kita bisa jadi pahlawan buat emis-emis, kita juga bisa jadi pahlawan buat Tuhan. Yuk kita mau sama-sama pujikan Aku Pahlawan Kecil. Siap? 1, 2, 3. Ambil tepuk tangan boleh teman-teman. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, teman-teman, kalau Yesus jadi panglima kita jadi pahlawan Tuhan. Siapa lawan kita tadi? Tidak ada. Good, teman-teman. Sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya. Istimewa. Kita itu istimewa di mata semua orang, di mata mama papa, di mata miss, terlebih di mata Tuhan. Kalau kita mau jadi anak yang hebat, mau jadi anak yang good, mau jadi anak yang luar biasa, kita menjadi anak yang istimewa karena Yesus mengasihi kita. Kita pujikan ya teman-teman. Ku istimewa. 1, 2, 3. Dunia boleh katakan ku tak berarti, Kekerasan banget. dunia boleh katakan ku bukan siapa
jadikan kita istimewa. Tuhan mau jadikan kita pahlawan Kristus yang hebat. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Yuk, kita akan berdoa yuk teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah senam dan juga sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita akan berdoa. Siapa yang memimpin berdoa dari rumah? Ayo coba angkat tangan. Nyalakan mic-nya. Siapa? Oh, Joseph ya. Joseph silakan kalau mau pimpin berdoa dari rumah. Ayo Joseph. Ayo Joseph, lipat tangan. Loh, udah jadi Joseph. Yuk, fold your hands. Lipat tanganmu. Close your eyes. Tutup matamu. Let's say a prayer. Mari kita berdoa. Dear Lord, thank you for your love. Today we will study. Please bless us your wisdom so we can study well. Amen. Ya, hari ini kita mau belajar mengenal firman Tuhan ya teman-teman. Oke, yuk kita mau matikan dulu mikrofonnya sebelum nanti Miss kita beri kesempatan teman-teman untuk berbicara. Ya, teman-teman yang di rumah juga ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bertema kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa sih? Ada yang tahu murah hati itu artinya apa ya? Apa murah hati artinya apa? Coba boleh langsung dijawab, murah hati artinya apa? Suka memberi. Suka memberi, terus apa lagi? Suka berbagi. Suka berbagi, terus apa lagi? Baik hati, Miss. Baik hati, betul. Murah hati itu apa lagi ya? Suka menolong juga ya teman-teman. Nah, murah hati itu juga seperti sikap para pahlawan juga ya. Pahlawan, karena 1 minggu ini kita juga sudah belajar tentang tema pahlawan ya, hari pahlawan. Pahlawan juga mempunyai sikap atau sifat yang baik hati, karakter yang baik, yang murah hati. Murah hati untuk apa? Untuk rela berkorban, berjuang demi kedaulatan Indonesia. Wah, teman-teman, baik ya. Orang yang mempunyai sikap murah hati itu keren ya. Orang yang punya karakter yang baik hati itu. Coba sebelum Miss kita lebih lanjut bercerita tentang kemurahan hati, Miss kita mau putarkan satu video untuk teman-teman. Yuk, coba dilihat ya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan, Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian.
Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku. Kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama. Jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ceritanya tentang apa ya? Coba dinyalakan mikrofonnya. Tentang siapa? Kancil. Kancil itu hewan yang bagaimana ya? Gimana? Menolong anak ayam. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, Kancil menolong anak ayam. Terus apa lagi? Iya, terima kasih Miss, kita sudah dengar semuanya tentang Kancil ya. Oke, sudah Miss, kita dengar semuanya. Memang tidak disebutkan namanya satu-satu ya. Semuanya benar, sudah menjawab tentang Kancil. Betul, Kancil itu tadi adalah hewan yang bagaimana teman-teman? Hewan yang mempunyai sikap yang humble ya, ramah kepada siapa saja yang dia temui. Waktu dia berjalan-jalan, dia lihat ada bebek, disapa bebeknya, "Hai bebek, kamu sedang apa?" Lah, Kancil mempunyai sikap yang ramah ya. Sama seperti anak-anak. Anak-anak juga harus mempunyai sikap yang ramah. Jika bertemu orang, bertemu Miss, bertemu temannya di jalan, misalnya disapa, "Halo, apa kabar kamu?" Ditanya kabarnya, disapa. Jangan diem terus cemberut. Nah, harus menjadi anak yang ramah, penuh senyum ya, penuh sukacita. Nah, Kancil itu tadi menunjukkan sikap yang ramah ya, menyapa teman-temannya. Nah, Kancil juga mempunyai sikap yang hangat ya. Hangat itu makanya dia disukai banyak teman-teman. Hangat itu artinya dia tidak memilih-milih teman. Kancil tadi adalah contoh sikapnya yang ramah, terus hangat, tidak membeda-bedakan teman. Lalu Kancil juga mempunyai sikap yang baik hati. Ternyata dia senang menolong, senang membantu orang yang kesusahan. Tadi waktu Kancil berjalan-jalan, Tommy maaf dimatikan dulu ya, tidak dinyalakan, dimatikan, dimatikan. Ya, oke. Kancil saat jalan-jalan melihat ada seekor ada atau ada banyak tadi? Ada banyak ya, ada 3 ya, ada 3 anak ayam. Ada 3 anak ayam yang jatuh terperosok ke dalam lubang. Wah, Kancil melihat itu, mendengar itu. Kancil menemui ibunya. Iya, sebentar nanti Miss kita beri kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab ya. Kalau belum diberi kesempatan dimatikan dulu, oke? Biar teman-teman tidak bingung ya. Kancil mendengar suara itiknya. Lalu Kancil mendatangi sumber suaranya. Di mana tadi ya? Aku mendengar ada suara yang minta tolong. Akhirnya Kancil melihat, terus turun ke bawah. Dilihatnya ada 3 ekor anak ayam yang masih kecil-kecil, tidak bisa naik.
Kancil akhirnya mempunyai akal. Wow, selain baik, dia juga pintar. Dia cerdik ya. Dia memutar otaknya. Caranya gimana ya supaya anak ayam ini bisa keluar dan tidak terjebak di dalam sini. Dia berpikir, gimana ya? Ternyata aku harus menolongnya dengan cara menaikkan mereka di atas punggungku, supaya aku bisa menggendong mereka untuk naik ke atas. Kancil pintar ya, dia bisa memecahkan suatu masalah. Seperti teman-teman juga, jika ada kesulitan, teman-teman harus berpikir dulu, harus merenung sebentar, berpikir, aku harus bagaimana ya supaya bisa, tidak boleh buru-buru menangis atau cepat menyerah. Kancil melakukan itu. Wing. Lalu jalan, ding 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 ding. Ketemulah dia induk ayamnya. Wah, setelah ketemu induk ayamnya, anak induk ayamnya juga senang, berterima kasih kepada Kancil karena telah menolong anak-anaknya. Wah, happy nggak kira-kira yang ditolong? Happy ya, sudah ditolong ya. Sudah ditolong anak ayamnya, wing, terus ketemu induk ayamnya. Induk ayam dan anak ayamnya senang semua, happy. Wah, akhirnya aku bisa ketemu mama lagi. Anak-anakku, akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi. Senang ya, yang ditolong senang. Kancil juga senang hatinya, sukacita karena dia bisa menjadi berkat untuk anak ayam dan juga induknya. Wah, setelah melihat induk ayam dan anak ayamnya bersatu, bertemu kembali, akhirnya Kancil pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, teman-teman, dari cerita Kancil kita bisa belajar menjadi anak yang hebat, anak yang baik hati, anak yang murah hati ya, anak yang senang menolong, terus juga anak yang selalu mempunyai sikap yang hangat, selalu menyapa teman-temannya. Dan yang terpenting juga cerdik, cerdas, bisa memecahkan masalah dengan baik tanpa terburu-buru dan cepat menyerah. Sama seperti pahlawan juga yang kemarin kita sudah belajar itulah di sekolah. Pahlawan juga sama. Pahlawan itu orang yang berjuang demi kedaulatan Indonesia yang kemarin diceritakan Miss itu loh. Pahlawan juga mempunyai karakter yang baik, mempunyai karakter yang pantang menyerah. Wah, gigih ya. Karena punya semboyan merdeka atau mati ya. Makanya para pahlawan itu tetap semangat, pantang menyerah. Satu, pantang menyerah, semangat. Yang kedua, dia tulus berjuang untuk Indonesia supaya Indonesia merdeka ya. Yang ketiga, pahlawan itu juga mempunyai akal atau pemikiran yang oke, cerdas, cerdik. Mereka tidak mau kalah. Walaupun para sekutu tentara Belanda mempunyai teknologi perang yang sangat canggih, tapi mereka, para pahlawan zaman dahulu, tidak mau menyerah. Mereka berpikir, aku punya bambu, aku bisa pakai bambu untuk menyerang ya. Mereka pakai bambu runcing, atau ada juga yang pakai senapan. Nah, para pahlawan juga sudah menunjukkan, memberi teladan atau contoh untuk teman-teman menjadi orang yang pintar, ya, cerdik, mempunyai pemecahan masalah yang baik, terus mempunyai karakter yang baik, pantang menyerah, gigih, ya, terus murah hati, tulus, ya, senang menolong. Nah, teman-teman juga bisa loh menjadi seperti pahlawan. Siapa yang mau jadi pahlawan? Coba, boleh angkat tangan siapa yang mau jadi pahlawan? Angkat tangan, angkat tangan. Wah, semuanya mau jadi pahlawan. Mau jadi superhero, mau jadi Batman, Supergirl, mau jadi apa? Kapten Amerika, mau jadi apa? Semua yang Miss Gista sebutkan tadi, Supergirl, Kapten Amerika, Batman, Spiderman, Iron Man, itu semua hanya ada di televisi atau di YouTube, tayangan fiktif ya, karena tidak ada orang yang bisa mengeluarkan jari. Wah, ya, bisanya yang nakal samanya The Marvel akan tanah gitu. Siapa ini yang berbicara ya? Miss, aku mau jadi Superwoman. Wow, Superwoman. Kenapa mau jadi Superwoman? Superwoman yang bagaimana, Keke? Ya sih.
Superwoman yang mempunyai karakter yang baik ya. Wah, Superman. Boleh hanya namanya yang dipakai, tapi teman-teman bisa melakukan perbuatan yang baik, tidak harus memanjat tembok, meloncat dari tempat satu ke tempat yang lain, terus mengeluarkan jaring. Tidak seperti itu. Iya, itu tidak bisa dilakukan manusia untuk mengeluarkan jaring terus terbang, itu tidak bisa. Itu hanya fiktif atau bermain peran. Kalau teman-teman di dunia nyata yang bisa teman-teman lakukan, adalah melakukan perbuatan yang baik, menjadi pahlawan kecil. Hal yang bisa dilakukan yang pertama adalah senang melakukan perintah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa ya, mendengarkan firman Tuhan, belajar mulai membaca Alkitab. Itu yang dilakukan pahlawan kecil yang pertama. Yang kedua, pahlawan kecil juga harus mempunyai sikap yang pantang menyerah, gigih ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan sesuatu, jangan cepat menangis atau menyerah. Aku gak bisa, aku ketinggalan. Tidak boleh seperti itu. Harus berusaha, mencoba ya, pantang menyerah. Yang ketiga, menjadi pahlawan kecil itu juga harus mempunyai sikap yang murah hati, senang menolong dari lingkungan terkecil, menolong mama papa, merapikan tempat tidur, merapikan mainan kalau selesai dipakai ya, atau mau bantu adik atau kakak, mungkin mengajak bermain bersama ketika mama sedang repot di dapur misalnya ya. Terus kalau di sekolah juga mempunyai sikap yang baik, tidak membeda-bedakan teman. Ayo, siapa yang suka bolo-bolonan ya? Nggak boleh bolo-bolonan. Bolo-bolonan itu artinya memilih-milih teman, tidak boleh. Semua harus ditemani, disayang ya. Tidak boleh, aku nggak mau main sama kamu, kamu orangnya gini, aku main sama ini aja. Ayo, tidak boleh. Yang seperti itu jempolnya kebalik. Yang masih suka pilih-pilih teman itu jempolnya kebalik ya. Tapi yang suka menyayangi semua teman tanpa memilih-milih teman itu jempolnya baru di atas. Oke? Jadi yuk kita ucapkan bersama-sama cara untuk menjadi pahlawan kecil, pahlawan Kristus, pahlawan kecil. Itu caranya yang pertama apa tadi? 1, ayo boleh dibuka mikrofonnya. Yang pertama 1, senang melakukan perintah Tuhan, senang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, mulai belajar membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, pantang menyerah ya, tidak cepat mengeluh, mampu menyelesaikan kegiatan atau menyelesaikan permasalahan yang teman-teman temui. Misalnya di kegiatan di sekolahan ada kesulitan, teman-teman tidak cepat menangis atau menyerah. Yang ketiga, teman-teman mempunyai sikap yang murah hati, senang menolong ya, tidak membeda-bedakan teman. Oke? Nah, itu 3 hal yang harus teman-teman lakukan setiap hari. Kalau teman-teman ingin menjadi superwoman, ingin menjadi superman, itu yang harus teman-teman lakukan. Tanpa harus melompat dari gedung satu ke gedung yang lain, tanpa harus mengeluarkan ini jaring, tanpa harus bisa terbang dengan air yang ada di bawah tangannya. Wow, tidak begitu ya. Oke, itu firman Tuhan hari ini yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Sekarang kita mau ucapkan ayat hafalan kita yuk. Masih ingat nggak dari Zefanya? Coba yuk kita ucapkan dari Zefanya. Zefanya 3 ayat 17a. Ayo. Zefanya 3 ayat 17a. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yuk kita ucapkan 1, 2, 3. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu berada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Oke, tepuk tangan buat semuanya.
Ya, terima kasih. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami kamu dalam dalam mengikuti mengikuti ibadah bersama hari ini. hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami karakter yang baik, Baik. yang senang melakukan firman Tuhan, Tuhan yang yang tidak mudah menyerah dan selalu lalu bersemangat semangat menjadi anak jadi anak yang mempunyai karakter berarti murah hati, berarti senang menolong, yang menolong seperti pahlawan seperti pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, luar biasa yang telah menjadi pahlawan kami ini pahlawan kami dan keluarga kami. keluarga kami Terima kasih Tuhan Yesus. ini itu Kami siap siap menjadi pahlawan Kristus yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Jangan lupa ya pesannya tadi 3 tadi dilakukan. Dadah. Miss Gita kembalikan ke Miss Anika dan Miss Titi. Teman-teman, tadi firmannya tentang apa sih? Kita menjadi pahlawan Tuhan yang ramah, yang murah hati, yang selalu bersyukur. Good teman-teman, bisa ya melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau akhiri nih teman-teman ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa Bapa kami. Sudah hafal semua ya teman-teman doa Bapa kami ya? Yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
kasih Mama Papa. Sampai bertemu minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.